penyusunan plat mobil yang dapat disusun dari angka-angka ganjil dan genap ini dapat kita hitung nih banyaknya plat mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Tanya Matematika. Di episode kelima kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan penalaran matematika. Di sini ada permasalahan terkait dengan kaidah pencacahan, di mana nomor polisi mobil di suatu negara terdiri dari 4 angka. Kemudian jika jumlah keempat angka pada setiap nomor tersebut harus genap, maka mobil yang bisa terdaftar di negara itu paling banyak ada berapa unit. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan nomor mobil. Yang pertama bahwa apakah nanti ketika ada angka 0 itu, angka 0 boleh di depan, angka 0 itu dia tidak boleh di depan gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah nomor mobil yang disusun itu boleh angkanya itu berulang? Tentu saja itu adalah boleh. Karena nomor mobil itu bisa saja nomornya adalah sama semua, bisa 444, 111 atau yang lainnya seperti itu. Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menghitung berapa banyak angka ganjil dan juga berapa banyak angka genap. Oke, untuk angka ganjil terlebih dahulu, kalau kita perhatikan, angka ganjil itu ada sebanyak 5 ya. 5 ini ya terdiri dari angka 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, ada dan 9 gitu ya. Jadi angka ganjil berjumlah 5. Kemudian angka genap dia juga ada 5. Nah, berapa aja 5 ini? Ya, dia ada 0 gitu ya. Ada 0, kemudian ada 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Nah, sekarang kita tinggal melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin. Oke. Kemungkinan yang mungkin karena di sini akan disusun 4 angka, jadi 1, 2, 3, 4 dan keempat angka ini ketika dijumlahkan akan genap jika bilangannya itu ganjil semua atau genap semua. Oke. Misalkan ganjil semua, berarti di sini adalah ganjil, di sini ganjil, di sini ganjil, dan di sini juga ganjil. Nah, tinggal kita lihat nih. Yang ganjil ini ada 5 angka. Berarti di sini bisa 5 angka. Karena boleh berulang, berarti di sini juga 5, di sini 5, dan di sini adalah 5. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah genap semua. Berarti kita sediakan 4 tempat lagi. 1, 2, 3, 4. Di sini genap semua. Ini genap, ini genap, genap, dan juga genap. Tapi perhatikan, angka 0 dia tidak boleh di depan. Artinya di depan ini dia hanya bisa ditempati oleh 4 angka. Berarti di sini 4, di sini 5, di sini 5, dan di sini dia juga 5. Kemudian kemungkinan yang ketiga, yang terakhir, bisa juga kan angka genap dan ganjilnya itu dikombinasikan ya. Dikombinasikan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sehingga ini bisa jadi di sini adalah genap, kemudian ganjil. Nah, genapnya ada berapa kemungkinan nih? Ya, genapnya dia ada 5 kemungkinan. Di sini dia juga ada 5 kemungkinan. Ini ganjil ya jelas 5 dan 5. Tapi kalau kita perhatikan, ini kan dia genap, ganjil gitu ya. Sedangkan ini tuh nanti kalau posisinya dirubah, dia ada berapa kemungkinan gitu ya. Jadi kemungkinannya itu ada banyak yang ini. Jadi dia itu bisa genap, ganjil, kemudian bisa genap, ganjil gitu kan. Bisa juga dia adalah genap, ganjil, genap. Jadi dia itu ada 6 kemungkinan. Maka ini dikalikan dengan 6. Nah, mungkin nggak sih dalam posisi ini terdapat 0 di depan? Mungkin. Makanya kita harus mencari banyaknya angka 0 di depan itu ada berapa banyak. Ya. Berarti ini bisa kita tuliskan genap. Ini genap,
ini ganjil, ini ganjil. Sehingga yang di depan ini dia hanya satu kemungkinan. Kemudian yang genap ini berarti dia kembali lagi, yaitu 5 kemungkinan, ini 5 kemungkinan, ini 5 kemungkinan. Tapi kalau kita perhatikan yang genap ganjil-ganjil ini kan bisa berapa cara nih di sini? Kan bisa genap ganjil ganjil. Bisa juga apa? Ganjil genap ganjil. Bisa ganjil ganjil genap. Berarti ini dikalikan dengan 3. Nah, sehingga banyak cara penyusunan plat mobil yang dapat disusun dari angka-angka ganjil dan genap ini dapat kita hitung nih banyaknya plat mobilnya. Itu banyaknya dia ada sebanyak. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan semuanya mengandung 5 kali 5 kali 5 kan. Berarti kita menggunakan hukum distributif. Hukum distributifnya gimana? Yaitu jika ada A kali B ditambah dengan A kali C, A-nya bisa dituliskan menjadi A kali B plus C. Sehingga kalau kita di sini ada 5 kali 5 kali 5, sehingga dapat kita tuliskan dia menjadi 5 kali 5 kali 5, kemudian dikalikan dengan ini. Berarti kan dia 5 ditambah dengan 4, kemudian ditambah dengan 5, tapi 5 ini harus dikalikan dengan 6, karena ini ada 6 cara gitu ya. 5 dikalikan dengan 6, dikurangi dengan 1, dikalikan dengan 3. Sehingga ini 5 kali 5 kali 5 menjadi 125. Kemudian kita kalikan, ini 9, dikurangi 3, itu 6, ini 30, berarti 36. Nah, 125 dikalikan dengan 36 itu adalah 4.500. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah yang D. Oke, itulah pembahasan di Tayang Matematika di episode kelima ini. Silakan jika ada pertanyaan lainnya terkait dengan matematika, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.